Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Kafi Dewantara dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 120 140 141. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan saya dalam tugas akhir PKS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya sebagai syarat untuk nilai akhir mata kuliah PKS 2. Jadi di sini saya telah membuat dua program, yaitu program fisika menghitung hukum Ohm dan program yang kedua yaitu program kimia menghitung hukum gas ideal. Jadi alasan saya membuat dua program ini yaitu kedua materi ini mudah dipelajari dan saya telah mengerti dengan baik, sehingga saya memilihnya sebagai materi untuk menyelesaikan tugas besar PKS 2 ini. Oke, lanjut. Langsung aja kita pergi ke algoritma untuk melihat flowchartnya. Jadi di sini ada flowchart dari program pertama saya. Di sini ada tema deklarasi integer yaitu n, pilih, i sebagai pembantu perulangan nanti, ulang, dan y. Ada pula di sini deklarasi menu yang string dan assignment y sama dengan 1. Di y sama 1 ini akan saya jelaskan saat di bawah nanti. Ya, kemudian di sini saya telah memberikan 3 menu pilihan, yaitu menghitung tegangan, menghitung arus, dan menghitung hambatan. Kemudian user akan diminta menginputkan pemilihan di antara 3 ini salah satunya, dan setelah itu user akan diminta banyak perulangan perhitungan dari menu yang telah dipilih, yaitu dengan variabel n tadi. Setelah itu maka akan ada deklarasi array. Deklarasi arraynya akan ada 3, yaitu deklarasi tegangan, arus, dan hambatan sesuai dengan rumus dari hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Oke, selanjutnya kita mulai ke perulangannya. Di sini ada Y sama dengan 1, tidak sama dengan 1, karena di atas tadi ada assignment Y sama dengan 1, maka program perulangan ini akan berjalan sini. Oke, lanjut saja. Apabila tadi user telah memilih angka 1 pada saat input pilihan menu, maka user akan menghitung rumus menghitung tegangan. Jadi di sini saya membuat perulangan for, di mana akan sesuai dengan permintaan user tadi, di mana pertama user akan diminta input arus, input, dan juga input hambatan. Kemudian akan ada rumus assignment tegangan sama arus kali hambatan. Hasil outputnya akan keluar, itu hasil tegangan yang telah dilakukan dari rumus ini. Karena tadi user misalnya menginputkan 2 kali perulangan, maka perulangan ini akan berjalan sekali lagi dan akan memulai perhitungan yang kedua. Dengan situasi yang sama, user akan diminta menginput arus dan hambatan. Hasil outputnya akan tegangan yang kedua dengan satuan volt. Oke. Kemudian apabila si user tadi memulai input pilihannya yaitu 2, maka program akan berjalan menghitung arus listrik. Jadi dengan situasi yang sama dengan perulangan for tadi, user akan diminta perhitungan tegangan, input tegangan, dan juga input hambatan dengan rumus arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Hasil arus yang keluar
akan keluar di bagian ini dengan satuan ampere. Selanjutnya, adapun apabila user menginput 3 pada pilihan menu tadi, maka dengan perulangan for, program akan meminta menginputkan tegangan dan juga input arus dengan Zeigen rumus hambatan sama dengan tegangan dibagi arus. Hasilnya akan berupa hambatan yang satuannya ialah ohm. Akan tetapi apabila user menginput lebih dari 3 saat pilihan menu tadi, maka akan keluar input pilihan salah di lembar window CMD-nya, dan program akan menanyakan apabila user ingin menghitung kembali perhitungan, maka dia harus menginput Y, baik itu Y besar maupun Y kecil. Apabila user menginputkan Y ini, maka program akan mengulang perulangan ini semua yang ada di sini. Selanjutnya langsung aja kita pergi ke C++ nya. Seperti yang saya jelaskan di flowchart tadi, di sini pertama ada deklarasi end dan pilih, kemudian ada string menu. Ada pula sini merupakan pemilihan menu yang ingin dicari. Di sini user akan menginputkan angka untuk menentukan apa yang ingin dicari dan kemudian menginputkan perulangan perhitungan. Dan setelah N tadi, inilah ada deklarasi array, yaitu tegangan, arus, dan hambatan sesuai dengan yang ada di flow algorithm tadi. Oke, kemudian saya memakai percabangan switch karena lebih mudah. Jadi yang pertama ada case pertama ini, apabila user menginputkan satu pada variabel pilih ini, maka akan mulai perulangan for, itu menginputkan arus, hambatan, dan akan keluar hasil tegangan berupa volt satuannya. Dan apabila tadi user ingin mengulang perhitungannya, maka ia harus menjawab atau menginputkan Y, huruf Y, dan goto ulang, dimana fungsi ini akan mengakibatkan program mengulang dari kembali ke menu pilihan ini. Oke, selanjutnya ada break. Break ini berfungsi sebagai pembatas apabila percabangan telah terpenuhi. Kemudian ada case 2, di mana apabila user menginput 2 pada pilihan menu, maka akan menghitung arus listrik, di mana user akan diinput tegangan dan hambatan ini tadi. Dan hasil yang keluar tadi hasil arus dengan output satuan ampere. Seperti tadi, di setiap kondisi akan saya beri kesempatan untuk ingin mengulangi program perhitungannya. Adapun pula dengan case 3, di mana program akan menghitung hasil hambatan ini dengan satuan ohm. Oke, jadi apabila ketiga kondisi tidak ada yang memungkinkan, maka akan keluar default, di mana ini apabila ketiga kondisi tadi tidak ada yang digunakan ataupun user salah menginputkan pada menu pilihan, maka akan keluar output input pilihan salah dan coba kembali. Kemudian program akan ulang dari menu pilihan kembali. Baik, selanjutnya kita akan mulai untuk demo program dari program satu ini ya. Oke, kita mulai dari kita coba untuk menghitung tegangan, perulangannya 2, kita sembarang aja ya. Oke, kemudian apabila ingin kembali ke menu, kita coba pencet Y. Programnya akan mengulang lagi dari menu
dan kita coba untuk menghitung arus. Tegangannya 2, tegangannya ini, terus ini, yang kedua ada ini dan ini. Sip. Sekarang kita pakai no. Oke, program selesai. Oke, lanjut ke program yang kedua. Kita kembali ke logaritmnya. Ini adalah deklarasi dari program yang kedua, yaitu kimia dasar hukum gas ideal. Yang pertama ada deklarasi integer n, pilih i ulang y, dan real r. Di sini sebagai konstanta ya, karena pada dasarnya rumus dari hukum gas ideal itu ialah V sama dengan nRT, dengan R sama dengan konstanta 8,314. Kemudian ada deklarasi menu lagi, sama seperti yang fisika. Kemudian untuk program kimia ini saya hanya memberikan 2 pilihan, yaitu untuk mencari tekanan dan juga mencari volume. Adapun pula dengan selanjutnya, yaitu user diminta banyak perulangan perhitungan dengan input n. Kemudian akan ada deklarasi arraynya tadi. Untuk sekarang ada 4 deklarasi karena sesuai dengan rumusnya tadi, rumus hukum gas ideal, PV sama dengan nRT. Variabel tekanan, volt, mol, dan suhu. Karena R tadi sudah sebagai konstanta, jadi tidak perlu kita inputkan lagi di array ini. Oke, apabila Y tidak 0, maka program ini akan berjalan. Karena ini kita sudah lakukan assign Y sama dengan 1. Oke, lanjut. Apabila user telah menginput 1, maka program akan menghitung tekanan dengan menggunakan perulangan for memulai perhitungan. Jadi user pertama akan diminta untuk menginputkan mol dari suatu atom atau senyawa. Kemudian ada input suhu, memasukkan volume. Kemudian program akan mulai perhitungan dengan rumus tekanan sama dengan mol kali R kali suhu. Dari total ketiga tersebut akan dibagi volumenya. Hasil dari bagian yang pertama ini dari pilih sama dengan 1, maka akan keluar hasil tekanan dengan satuan N per M kuadrat atau Pascal. Kemudian apabila user telah menginput 2, maka akan lakukan perulangan for dengan user akan diminta input mol, suhu, dan juga tekanan. Untuk volt sendiri rumusnya ialah mol kali R kali suhu, total dari ketiga tersebut akan dibagi tekanan. Hasil outputnya yaitu berupa volume dengan satuan M pangkat 3 M kubik. Oke, untuk itu selanjutnya apabila tadi yang kedua cabangan ini tidak terpenuhi, maka program akan langsung menjawab tadi output pilihan salah untuk mencoba lagi. Adapun pula sama dengan program yang pertama, akan saya beri kesempatan untuk ingin melakukan perulangan kembali, yaitu dengan menginputkan Y atau baik Y besar atau maupun Y kecil. Jadi perulangan tersebut akan memulai ulang perulangan yang akan ada di sini. Jadi user akan diminta ulang di pilihan menunya. Oke, langsung aja kita kembali ke C++. Di sini sudah ada integer n, pilih, dan juga string menu, sama seperti Fisdash tadi dengan tambahan konstanta float. Ini khusus karena dia konstanta,
jadi saya deklarasinya seperti ini. Oke, jadi di sini di program ini hanya ada dua pilihan ya untuk mencari tekanan dan volume. Pilihan menunya di sini, kemudian banyak perulangannya akan ada di sini. Jadi terus ada array deklarasinya, tekanan, vol, mol, dan juga suhu. Sama seperti fisika tadi, menggunakan switch case, yaitu di case pertama akan menghitung tekanan, pengguna akan diminta untuk menghitungkan mol, suhu, dan juga volume. Dengan rumus yang seperti ini maka akan keluar tekanan dengan outputnya bersatuan N per M kuadrat. Kemudian apabila user tadi menginputkan 2 pada pilihan menu, akan menghitung volume dari suatu senyawa atau atomnya tersebut, dimana akan sama menginputkan mol, suhu, dan tekanan. Hasil keluarnya volume dengan satuan M kubik. Di setiap kondisi tadi akan saya beri kesempatan untuk kembali, apakah ingin kembali ke menu. Apabila ingin, maka program akan kembali ke atas sini. Oke. Jika tidak ada dari suatu percobaan ini tidak terpenuhi, yang terpenuhi ini, maka program akan mengeluarkan input pilihan salah. Saya akan coba kembali. Selanjutnya kita coba untuk demo program yang kedua. Program untuk menu kita coba mencari tekanan dulu, berulangannya 2 kali. Untuk molnya misalnya di sini kedua. Kita coba balik ke menu dan kita mulai menghitung volume. 90. Oke, mulai ke yang kedua. Selesai. Kita coba pencet no. Program selesai. Oke, begitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.